Jumpa lagi di materi bab 1 kelas 11, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk yang pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas apa? Yaitu yang pertama, sejarah kemaritiman Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia bisa kita lihat di bawah. Dimulai dari masa klasik atau masa Hindu-Buddha, yaitu adanya dua kerajaan yang kuat dalam maritim adalah Sriwijaya pada abad 8-9 Masehi dan Majapahit pada abad 13 Masehi. Pada masa itu, mereka juga melakukan hubungan perdagangan internasional. Ingat, pada saat Kerajaan Sriwijaya ada raja yang terkenal namanya Balaputra Dewa, dan Kerajaan Majapahit yaitu adanya Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Yang kedua yaitu masa kolonialisme, yaitu pada abad ke-16. Negara barat saat itu memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang lebih modern dibanding Indonesia. Banyak kerajaan yang melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Selanjutnya, pada masa Orde Lama yaitu 1945 sampai 1965, yaitu pada saat Indonesia pertama kali merdeka. Pada tanggal 13 Desember 1957 ada deklarasi Juanda, yaitu sehingga menyebabkan kekuatan maritim Indonesia kembali. Pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi bagian NKRI. Deklarasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, sehingga wilayah Indonesia semakin luas, yaitu dengan adanya ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Kemudian beralih pemerintahan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, yaitu pada masa Presiden Soeharto, Indonesia mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru yang mengutamakan pembangunan darat, jadi adanya investasi. Tahun 1982, Indonesia menyepakati di United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982 dalam konferensi yang diadakan PBB. Kemudian pada masa reformasi sampai dengan sekarang, yaitu adanya yang pertama deklarasi Bunaken, yaitu pada ditandatangani oleh atau pada masa B.J. Habibie. Kemudian yang kedua Departemen Eksplorasi Laut dibentuk oleh Abdurrahman Wahid. Yang ketiga dikeluarkannya Seruan Sunda Kelapa oleh Megawati. Kemudian adanya World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan SBY. Dan yang kelima, pembangunan maritim dengan 5 pilar utama pada masa Jokowi. Jadi ini adalah sejarah kemaritiman Indonesia. Yang kedua, choke point dunia dan posisi strategis Indonesia. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang diperhitungkan di dunia, yaitu memiliki 4 choke point dari 10 choke point di seluruh dunia. Choke point sendiri itu apa? Lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dengan mudah dilewati karena sangat mudah diblokir. Kita lihat. Untuk wilayah choke point dunia itu di mana saja? Yang pertama itu ada di Selat Gibraltar. Nah, Selat Gibraltar sendiri itu nanti menghubungkan antara Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Yang kedua yaitu di Selat Bosporus, yaitu antara Turki yang ada di Eropa dengan Turki yang ada di Asia. Jadi ada penghubungnya. Yang ketiga yaitu adanya terusan Suez, yaitu menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Kemudian ada Selat Hormuz yang menghubungkan antara Iran dan Uni Emirat Arab. Berikutnya ada Selat Bab al-Mandab, yaitu antara Asia dan Afrika. Berikutnya ada terusan Panama, yaitu memotong antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Berikutnya di Indonesia
Itu ada Selat Malaka di Semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatera. Kemudian ada lagi Selat Sunda, kemudian ada lagi Selat Lombok, dan yang terakhir ada Selat Ombai Wetar. Ini adalah choke point dunia. Yang pertama, Selat Malaka. Selat Malaka terletak di Semenanjung Malaysia dan Sumatera, yaitu Semenanjung Malaysia mana saja? Thailand, Malaysia, Singapura. Yang kedua, sebagai koridor laut yang menghubungkan Laut Cina dengan Samudra Hindia. Kemudian, Selat Malaka tidak hanya kaya sumber daya maritim, tapi juga salah satu pelayaran tertua dan tersibuk di dunia. Merupakan jalur pelayaran pendek antara timur dan barat jika dibandingkan melewati Selat Makassar dan Selat Lombok. Selat Malaka paling rentan di dunia, berpotensi terjebak dalam konflik politik dan bencana lingkungan. Dan sebagai Sunda Spot karena keanekaragaman hayatinya di dunia yang tinggi. Ada 4 pelabuhan penting yakni Singapura, Pelabuhan Klang, Johor Penang, dan Belawan di Medan. Yang kedua yaitu Selat Sunda. Di Selat Sunda itu menghubungkan antara Jawa dengan Sumatera. Merupakan ALKI. ALKI itu apa sih? Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 yang menghubungkan Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan sebaliknya melalui Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Menurut Kolonel Laut Judianto tahun 2013, Selat Sunda dilalui 3.500 kapal setiap tahunnya dengan mengangkut sekitar 15 juta ton. Nilai totalnya kurang lebih 5 miliar dolar. Yang ketiga yaitu Selat Lombok. Nah, Selat Lombok itu menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Nah, selat ini di antara Pulau Bali dan Lombok. Terkenal sebagai salah satu lintasan utama Indonesia di mana terjadi pertukaran air antara Samudra Hindia dan Pasifik. Menandakan lintasan divisi biografik antara fauna Indonesia atau Asia dengan fauna Australia yang dikenal dengan garis Wallace. Yang keempat, Selat Ombai Wetar. Terletak di bagian selatan Pulau Alor, Pulau Pantar, dan Pulau Wetar. Di bagian selatan ada Pulau Timur, dan tenggaranya ada Timor Leste. Termasuk alur laut Kepulauan Indonesia 3 atau ALKI 3 yang melalui perlintasan dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Berikut penjelasan dari sejarah kemaritiman Indonesia.